Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Harinta Putra. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah komputer itu. Sejarah komputer. Komputer telah mengalami pembaruan dari tahun ke tahun. Saat pertama kali muncul, komputer belum seperti yang saat ini kita gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian, dari beberapa pakar menemukan berbagai rumus, kode perintah, pemrograman, serta memori perintah, sebagaimana saat ini yang kita gunakan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa komputer memiliki perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi, kita juga harus memahami tentang bagaimana suatu perkembangan dari komputer berdasarkan generasinya. Generasi pertama, komputer dikenal juga dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau biasa disebut juga sebagai alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Komputer sendiri pertama kali dikerjakan oleh John Presper Expert serta Dr. John W. Mauchly dari University of Pennsylvania. Lalu, bagaimana sejarah komputer dan perkembangannya hingga saat ini? Tenang saja, kamu bisa mengetahui hal itu dalam video ini. Jadi, simak ulasannya sampai habis. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Pengertian komputer menurut para ahli. Menurut Donald H. Sanders. Donald H. Sanders sendiri mendefinisikan komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang dapat memanipulasi data secara tepat dan cepat, kemudian diorganisasikan dan dirancang secara otomatis. Selain itu, komputer berfungsi menerima serta menyimpan data dan diproses serta menghasilkan sebuah output berdasarkan pada instruksi-instruksi yang ada pada suatu memori. Menurut Larry N. Nancy Long. Sementara itu, menurut Larry dan Nancy Long, komputer sebagai alat elektronik yang digunakan dalam menghitung dan mampu melaksanakan serta menginterpretasikan perintah. Di antaranya seperti input, output, operasi logik, serta perhitungan lain-lain.
Selanjutnya, menurut visi Hemacher-Sidgey. Menurut visi Hemacher-Sidgey, komputer sendiri sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat dalam menerima informasi input digital. Selain itu, komputer juga dapat memproses sesuai dengan program yang diminta, serta tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Selanjutnya, menurut William Sawyer. William Sawyer juga turut mendefinisikan komputer sebagai sebuah mesin multiguna, dapat diprogram dan dapat menerima data baik dalam bentuk gambar atau fakta, kemudian diproses serta dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manusia. Dari beberapa pengertian komputer yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan berbagai macam tugas, seperti menerima input, memproses, dan menghasilkan informasi. Fungsi komputer. Komputer sendiri memiliki banyak sekali fungsi yang dapat menunjang kerja kita semua. Berikut ini beberapa fungsi dari komputer. Yang pertama, sebagai alat yang akan mempermudah kerja perkembangan komputer. Kemampuan komputer yang mampu menyimpan, mengolah, mengedit data, juga memproses data yang lain, sehingga dapat komputer berfungsi untuk mempermudah suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan komputer dapat membantu kalian dalam mengerjakan berbagai tugas dengan lebih mudah. Kalian juga tidak perlu mengulang dari awal seperti halnya pada mesin tik dengan menggunakan komputer. Kalian dapat mengedit tulisan berulang-ulang selama data masih tersimpan dengan benar di dalam komputer. Sebagai sarana informasi, komputer berfungsi untuk menjadi sarana dalam mencari berbagai informasi. Oleh sebab itu, komputer dapat dikatakan seperti halnya informasi pendidikan, hiburan, serta pekerjaan, berita, dan lain-lain. Namun, jika kamu mengulas informasi tersebut lebih jauh, kamu harus menyambungkan komputer melalui internet. Sebagai sarana kontrol, fungsi komputer selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai sarana kontrol ataupun mengoperasikan sistem. Cara kerja komputer itu sendiri dapat diibaratkan seperti halnya di supermarket dalam mengontrol keuangan, kamera security, sistem mesin di pabrik, sistem jaringan networking, serta berbagai informasi lainnya. Sebagai sarana komunikasi, komputer juga dapat menjadi sarana komunikasi. Jika menggunakan telepon, kalian hanya dapat mendengarkan suara, maka lain halnya dengan komputer. Kalian bukan hanya dapat melakukan panggilan suara, tetapi juga dapat menggunakan web kamera untuk telepon, video, chattingan, berkirim email, dan masih banyak lagi, sehingga komunikasi menjadi lebih terjaga. Sebagai sarana hiburan, komputer juga berfungsi untuk menghibur diri. Komputer menyediakan beraneka macam hiburan. Selain hiburan permainan, kamu juga dapat memutar lagu, video, serta menonton film untuk mencari hiburan murah, dan yang lain-lain. Sejarah perkembangan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah
ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16, Dunia di Ujung Jari Kemdikbud 2020, dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan untuk bentuk hingga menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Yang pertama, generasi pertama 1940 sampai 1959 dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk industri yang dibuat tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar yang dibuat pada tahun 1953. Berikut ciri-cirinya diantaranya adalah yaitu program tersebut dibuat dalam bahasa mesin, program menggunakan konsep storage program, komponen yang digunakan dalam komputer generasi pertama adalah tabung hampa udara. Ukuran fiksinya sungguh besar, sehingga membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Dapat disimpan pada magnetic tape, juga magnetic disk. Generasi kedua 1959 sampai 1965 dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650
dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar, dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1963. Contoh lainnya yaitu IBM 1400, IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi kedua atau generasi transistor adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas memori utamanya cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan dalam generasi transistor yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape serta magnetic disk yang berbentuk removable disk, memiliki kemampuan proses real-time serta time sharing. Proses operasinya juga tergolong lebih cepat. Orientasinya pada komputer generasi ini ada pada aplikasi bisnis dan teknik. Generasi ketiga 1965 sampai 1970 dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo, untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Model. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Unix komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat, dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan output-nya juga semakin canggih dengan menggunakan Visual Display Terminal. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDP-11, CDC 3000, dan IBM S30 Nova. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. Komponen yang digunakan diantaranya adalah IV atau Integrated Circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor dalam bentuk hybrid integrated circuit serta monolithic integrated circuit. Proses operasinya juga jauh lebih cepat serta lebih tepat. Kapasitas memori komputer yang digunakan juga jauh lebih besar. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil, sehingga penggunaan listrik yang digunakan juga lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya ialah random access, dapat melakukan berbagai multiprocessing serta multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan Visual Display Terminal. Generasi ini juga dapat melakukan komunikasi data dari suatu komputer dengan komputer lainnya. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an
ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI, yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 3700. Sedangkan mulai tahun 1981, banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi mikroprosesor atau generasi keempat diantaranya adalah memakai Large Scale Integration atau LSI yang berasal dari pemadatan ribuan IC yang kemudian diubah menjadi chips, memakai mikroprosesor yang bentuknya berupa chip yang berfungsi untuk memori komputer, dikembangkan dengan Very Large Scale Integration atau VLSI. Yang selanjutnya, generasi kelima sampai sekarang. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat hambatan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. Ciri-ciri komputer generasi AI atau generasi kelima diantaranya adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang kemudian disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor serta semikonduktor yang berbentuk chip untuk penggunaan memori komputer. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II, serta komputer desktop yang dikembangkan oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer kemudian mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Sekian penjelasan sejarah komputer dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.